Apalagi dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sampai satu orang, itu istri saya sendiri. Baim Wong baru-baru ini mencurahkan perasaannya dengan menangis setelah istrinya, Paula Verhoeven, menyebutnya pelit. Baim merasa tidak terima dan mengungkapkan bahwa selama hidupnya, hanya Paula yang pernah menganggapnya demikian. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja sama kalian semua, saya mungkin dipuja-puja sama semua orang ya. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah bilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak menghidupkan, ayo berarti orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uangnya. Saya digaji dari perusahaan Paula, tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, dan tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika maaf banget, kata gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan kenapa membicarakan apa gonogini, kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya, bahwa saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau beli apa lagi banyak. Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu
sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang saya terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol dulu sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Pada saya nggak mau dengar. Saya kasihan sama anak saya. Saya itu aja sih. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Mbak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarik di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imbo. Seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Saya lagi maaf mas wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal di satu rumah nggak bang? Nggak ada besar rumah. Anak-anak Sudah bisa rumah gimana bang? Anak-anak Sudah tahu kah? Sudah Seperti tahu. apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini, takutnya nanti rame lagi, apalagi jadi buat apa, makanya saya takut untuk pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja sih. Iya, anak satu lagi, waktu kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya bang, gimana bang? Dan Saya tuh kadang-kadang mulut saya takut salah. Cuma saya juga bukan, saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada kocatnya yang sebelumnya bilang maka dari itu bilang gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Oleh kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masa saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Mayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sakit. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang mau ngomong apa, kira apa, enggak. Emang jauh. Belum dia ketawa. Setiap lalu aja. Setiap saat saya itu selalu mikirin anak.
Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Kemarin yang 2 sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh, Mas minta hak asuh gimana Mas? Apa harta gunanya? Dari pengacara saya aja. Gimana Bang? Hak asuh? Kalau Hak asuh. permohonan hak asuh kita sudah ajukan. Itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Bang, Mungkin bang, ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, tapi ini yang harus dilakukan. Mas Maim, kaitannya dengan postingan Kabaim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini? Jujur, Iya, jujur lebih baik Mas. Punten. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya dan saya ya di TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa cuman ya saya tapi aja ya. ada permohonan maaf gak dari ini Bang, ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas, atau Artis sama dari Paula atau juga? Dari selebgram? artis atau Selebgram. pengusaha atau apa Kak? Nggak mungkin lah gue jawab. Ada permohonan maaf gak dari mereka Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? langsung Tanya dia maju. Paula aja. Kalau dari laki-lakinya Nama, mungkin Mbak. Bang, ada pembelaannya atau klarifikasinya? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Berarti Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah, jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami. Mana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Bapak kesempatan Iya Bang, Ini, Bang. berapa kesempatan mungkin yang Bayang seperti apa? udah diusahakan? Saya nggak enak banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya Iya, titik berani akhir. tetap dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita dan tahu, bapaknya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua.
susah tahu semua. Jadi saya kali cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget tuh. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Piano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya tidur. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu sama orang. Buat saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan Bang berapa Martin Bang untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan Bang Baim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Dari udah perjanjian, sedikit aja pertanyaan yang saya jawab. Yang penting saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Akan datang nanti sidang perdana Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi memperjuangkan demi anak ya Bang. Nah, insya Allah. Mas Baim dia mempersiapkan diri sehingga figur ya katanya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Yuk. Tanggal 23 Oktober wajib hadir. Jadi bukan pengacara yang hadir berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan. Karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Bang Fahmi, apakah dari Baim sendiri maupun nanti mediasi akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Saja kalau saya menilai, karena saya begitu saya ditelepon diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol kebalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Untuk hal laki-laki itu enggak dengan baik, apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja? Dia sudah nyampaikan. Kalau urusan kerja itu berarti apa? Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa. Saya tidak punya hak menjawab. Nah, Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim.
Apakah artis juga bang? Apakah aktor juga bang? Bang, bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa, Ada. Bang? Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi artis juga bukan bang? Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sama ya, dia. tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia? Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Bang? Anaknya sama Baim. Bang, kalau Bang Baim sendiri pergokin sendiri atau Nggak boleh, diceritakan oleh anak temannya itu Bang? tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Bang, perselingkuhannya atau dikasih tahu Kalau sama seorang pihak laki-laki lain, Bang? mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan, berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada sebuah proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat, dan itu harus dilaksanakan. Paling berat dan paling tepat Bang, Baim pergokin sendiri apa gimana kalau Nanti di pengadilan, yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa Bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi, dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Ibu, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Meski masih di bawah umur ya Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung, dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Bang, dikategorikan nyaman itu seperti apa? Mungkin anak Nyaman anaknya tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil. Tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam surat edaran Mahkamah Agung. Bang, tapi Baim sama Paulanya sendiri berusaha seperti ada obrolan untuk harta bergeni fokus anak aja. Nggak ada. Kita nggak membahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian. Di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Baim sama Paula sendiri mempertahankan pernikahannya Bang? Hah? Terkait sama di Iksan tuh. Sampai Isunya DS inisial. DS, nggak inisial ada. DS. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya tulis supaya tidak Iya, liar, supaya tidak tidak- liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? DS. Jauh sekali.
Inisialnya aja, sekali. Bang. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung nggak nyambung. Ada di sini namanya. Bang, Siapa artis yang mau juga. tahu siapa tanya ke Humas. Artis juga bang mungkin. Artis juga mungkin. Bang Pami, tapi sempat mengatakan bahwa pagar bakal tanaman, artinya sempat orang itu sempat Ya. maksudnya baik. Dia tadi sudah diomongin tadi siapa. Bang, Sakit dia bilang. Artis juga bang tapi mungkin. Bang Pami, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana nggak sih Bang Arti Nggak, kita nggak ke sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri. Mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri, kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Bang, bukti yang akan diserahkan ada dong. Ada di pengadilan. Apa aja bukti berupa Nggak apa? boleh, bukti sidangnya belum, nanti kalau sidang saya ikut saja. Jadi tanggal 3 ya Bang, fix ya Bang. 23 sidang pertama. Kalau sidang pertama, Baim pasti hadir. Karena Baim nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan? Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Dikasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Bang, tapi Bang, tapi Pak Awal sempat ingin apa itu mempertahankan atau apa menerima Tanya sedih loh, orang tuanya. tanya ke yang Bang, izin bersangkutan. tadi Mas Baim kan sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahas harta gono gini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa, tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta, dan itu yang sempat kok ada apa ini kan, itu pertanyaan. Ada apa, semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu kan gitu. Apa yang diminta Bang? Nggak usah saya sampaikan karena belum diminta ke saya, kan dimintanya ke Baim. Tanya ke Baim. Kalau ke saya mintanya saya beritahu. Paula selingkuh ya Bang? Ya kan udah jelas. Yang menyampaikan Bang, artis bukan bukan, saya. Bang. Yang bersangkutan kan sudah menyampaikan, bahkan ada ibaratnya pagar makan tanaman, kan gitu ceritanya. Ya Anda Betul, bisa sudah melihat kita mencari sendiri. selingkuhannya. bang tapi itu artis bukan bang. Boleh spill? Itu mungkin Saya nggak tahu. kegelisahan Mungkin, coba Anda tanya. Jadi gini, saya mungkin Mbak Ola mungkin bisa menjelaskan, tapi saya kan nggak tahu. Jadi silakan tanya. Jadi gini, saya cuma sebatas ini loh. Jadi jangan saya dibawa ke mana, ke Mbak Ola. Nanti titip salam saja sama dia, sehat walafiat, semoga Mbak Ola. Tapi Yang lainnya juga. Jadi ya, tapi selingkuhannya Paula artis juga bukan bang. Boleh di spill mungkin. saya nggak tahu. Kok sampai jauh banget ini urusan. Jadi gini, saya Barangkali, tidak Bang. masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi fokus saja persoalan ini ya. Jadi Bang, persoalan kalau temannya Baim berarti artis sudah ini, ya kan? Kalau temannya Baim pasti artis ya. Anda berarti kurang menganalisa masalah. Anda jauh. Yang lain ini jujur, yang lain diem-diem ini pada tahu, tapi mereka nggak nanya. Iya benar. Ya, ini tahu siapa, tapi mereka nggak nanya. Anda sudah tahu. Mergoki secara langsung pakai Ya. mata kepala atau lewat Dari teman mungkin bang. Bukti itu nggak boleh disampaikan. Ya spill bang. Ini nggak boleh. Spill. Yang penting persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan. Saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita sebetulnya. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Bang, tadi melihat Mas Baim mungkin lakunya seperti apa Bang? Bang tenang. Nangis Dia, bang. dia nangis. Dia tadi, coba Anda lihat tadi bagaimana dia. Nangis bang. Ya sudah, itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya. Ya, itu saja. Ya, oke. Baim Wong membela diri dengan mengatakan bahwa selama ini ia selalu menafkahi keluarga Paula. Ia menekankan bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah menganggapnya pelit. Nah,
Hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.